Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya tidak akan sharing resep masakan ya, tapi saya akan sharing tentang mengenal alat masak dan cara merawatnya. Ini sebenarnya bukan karena saya lebih bisa merawat, ini karena saya justru banyak tidak merawat alat masak saya sehingga cepat berkurang gitu manfaatnya, sehingga saya berharap ini tidak terjadi pada teman-teman atau tidak terjadi lagi pada saya sendiri begitu ya, sehingga saya mencoba untuk mengenalkan alat masak dan cara merawatnya ini karena saya lihat videonya Pak Kris ya yang punya dus-dusan, dan saya juga akan memakai contoh dari alat-alat yang ada di dus-dusan ya. Nah, baik teman-teman, apa saja alat yang biasa dipakai untuk memasak di kalangan masyarakat kita gitu ya. Yang pertama adalah alat-alat masak dari bahan stainless. Ini umum sekali dipakai oleh masyarakat kita karena memang terlihat bagus, harganya juga masih lumayan terjangkau gitu ya teman-teman, serta aman dipakai untuk memasak dengan berbagai masakan, dengan goreng, merebus, dan berbagai cara memasak lainnya begitu ya teman-teman. Apa kelebihan alat-alat masak dari bahan stainless? Yang pertama adalah berkilau. Dia penampakannya itu cantik, kalau ditata di rak itu kelihatan mengkilap gitu ya, seperti ini ya. Ini contohnya gambar alat stainless gitu ya, sangat cerah, glossy gitu ya. Kemudian dia anti karat, jadi tidak mudah berkarat, sangat awet, bisa dipakai dalam jangka waktu lama gitu. Meskipun demikian, tapi dia tidak anti lengket ya teman-teman. Kadang untuk masakan tertentu kalau memasaknya tidak pas itu jadi sedikit lengket gitu. Tahan gores. Nah, ini biasanya ada alat-alat masak yang harus diperhatikan supaya tidak tergores karena akan mempengaruhi kualitasnya. Tetapi dengan alat masak stainless ini tidak khawatir gitu ya, jangan khawatir karena dia tahan gores, jadi bisa memasak dengan spatula, kemudian dengan sendok atau dengan alat-alat lain yang sedikit keras gitu, tidak masalah karena tidak mempengaruhi memberikan goresan gitu, tidak ya teman-teman. Kemudian tidak merubah rasa juga, rasanya tetap stabil seperti pada awalnya masakan itu gitu ya. Kemudian tidak merubah warna sehingga tidak mempengaruhi kandungan gizinya gitu ya, insya Allah. Kemudian bisa dipakai pada kompor induksi atau kompor listrik. Kompor biasa nggak masalah, kompor industri juga nggak masalah gitu ya. Jadi lebih fleksibel untuk memasaknya. Nah, ini biasa dipakai oleh masyarakat kita. Kemudian cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya itu ketika mencuci searah dengan jarum jam ya teman-teman. Biasanya pakai spons gitu ya untuk mencucinya supaya lebih terawat. Kemudian setelah dicuci sebaiknya segera dilap. Ya, dilap atau dibersihkan, dikeringkan supaya tidak muncul bekas-bekas air gitu teman-teman ya. Biasanya yang bikin nggak bagus itu kalau udah muncul bekas-bekas air, nyucinya jadi berbekas, agak susah begitu. Jadi sebaiknya setelah dicuci dikeringkan. Kemudian saat memasaknya menggunakan api kecil atau api sedang supaya tidak lengket ya teman-teman. Supaya tidak lengket, dan kalau biasanya memakai api yang besar itu akan jadi hitam-hitam di bagian luarnya. Nah, ini saya sering kayak gini teman-teman, karena kalau masak ingin cepat-cepat digedein apinya sehingga mengakibatkan pancinya justru menjadi kehitaman gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah panci dari aluminium. Nah, ini panci dari aluminium ini lebih banyak dipakai oleh masyarakat kita karena dia murah juga harganya ya teman-teman ya. Ini sangat sering kita dapati yang seperti ini ya. Ini sangat murah sekali ya, insya Allah ya. Jadi biasa dipakai. Nah, ada dua jenis, ada yang seperti ini, murni seperti ini tanpa lapisan, ada yang dengan lapisan nonstick juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah panci bahan aluminium. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia murah meriah secara harga ya teman-teman. Ini murah banget. Jadi banyak juga dijual di pasar-pasar, di toko-toko. Kalau teman-teman masuk ke toko-toko perabot gitu ya, insya Allah ada gitu. Insya Allah ada karena sering dijual. Kemudian dia mudah mengantarkan panas, cepat untuk panas, sehingga ini menjadi alternatif buat
sebagian dari keluarga-keluarga Indonesia untuk masak dengan alat aluminium. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama adalah mudah penyok. Dia bahannya tipis, jadi mudah berubah dari bentuk aslinya. Kemudian bisa mengubah cita rasanya, mungkin karena terlalu panas begitu ya teman-teman. Jadi sangat cepat untuk mengubah cita rasanya, bahkan juga bisa mengubah warna dari sebuah masakan. Ini kelebihan dan kekurangan dari bahan aluminium. Lalu cara merawatnya gimana? Cara merawatnya adalah mengaduknya itu dengan alat yang lembut seperti spatula atau misalnya pakai sendok pun sendok yang mungkin dari kayu atau dari plastik yang memang aman gitu ya teman-teman. Kemudian hindari meninggalkan sisa makanan pada alat dari aluminium ini. Kenapa? Karena akan meninggalkan bekas dan lengket begitu ya. Nah kemudian bagi alat aluminium yang dari aluminium ini, tapi yang non-stick, kan ada yang non-stick ya teman-teman ya, seperti tadi yang wajan dengan lapisan gitu ya. Itu ketika mencuci sebaiknya wajan seperti ini ya, ketika mencuci ini sebaiknya tidak dalam kondisi panas-panas. Jadi misalnya panas-panas jangan langsung dicuci karena itu akan mempengaruhi lapisannya begitu ya. Lebih baik tunggu sebentar sampai dia agak dingin baru kemudian dipanaskan. Nah selanjutnya kita belajar tentang lapisan panci ya. Panci-panci atau wajan-wajan kita itu kan ada yang aneka lapisan begitu ya. Yang sering dipakai oleh masyarakat kita adalah lapisan teflon ya, yang non-stick. Ini harganya juga terjangkau ya, lebihnya dia terjangkau, perawatannya mudah dan tidak mudah hangus ketika kita memakai bahan dari teflon. Ini sering dipakai gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya ketika menggunakan teflon itu mudah terkelupas, terutama kalau kita tidak bisa merawatnya ya. Saya juga sering begitu berapa bulan gitu, kemudian sudah terkelupas. Kalau sudah terkelupas itu kurang sehat ya teman-teman ya. Selanjutnya, ketika memakai teflon dalam kondisi api yang panas, panas banget gitu ya, biasanya itu mengeluarkan asap. Nah, asap ini yang berbahaya ya. Asap ini berbahaya, asap dari teflon ini berbahaya sehingga perlu diperhatikan ketika memasak dengan teflon untuk gimana caranya supaya asapnya nggak keluar banyak gitu ya teman-teman, nggak mengeluarkan asap. Cara merawatnya bagaimana? Gunakan spatula atau tadi ya yang bahan aduk yang lembut supaya tidak menggores bagian lapis teflonnya itu. Kalau pakai sendok, pakai garpu cepat sekali gitu ya. Kemudian gunakan api kecil untuk menghindari asap itu tadi. Kemudian sebelum ketika mau cuci sama seperti yang lain ya, tunggu dingin dulu. Nah kemudian lapisan yang selanjutnya adalah lapisan keramik atau megastone ya. Ini yang alat-alat modern ya. Ini sudah sedikit modern dan bagus begitu ya. Biasanya nampak dari luar itu kelihatan lebih cantik begitu dibanding yang teflon biasa ya teman-teman. Nah apa saja kelebihannya? Biasanya kalau alat-alat yang dari keramik atau megastone ini, terutama yang keramik ya, dia lebih colorful ya, bisa warna-warni di pinggirnya itu kadang-kadang bisa warna pink, bisa ungu, bisa hijau dan sebagainya ya. Ini ciri khas dari yang bahan keramik. Kemudian tidak mengeluarkan emisi. Keduanya ini, dari lapisan keramik maupun megastone, tidak mengeluarkan emisi yang membahayakan. Lalu kelebihan yang lain, dia mudah dibersihkan, ya, mudah dibersihkan, tidak lengket, jadi mudah dibersihkan dan mampu menghantarkan panas. Ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Di antaranya lebih mahal, ya karena lebih cantik gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman biasa pakai yang keramik atau yang megastone ya lapisannya itu memang kelihatan lebih mewah begitu ya teman-teman, tapi harganya lebih mahal ya, sesuai lah dengan kualitas, ada rupa ada harga gitu ya. Nah khusus untuk yang keramik dia lebih mudah retak teman-teman, jadi diperhatikan untuk penyimpanan begitu ya, meletakkannya juga hati-hati begitu karena dia dari bahan campuran keramik. Kalau megastone sendiri itu biasanya campuran antara keramik sama zirconium ya teman-teman. Dia lebih cantik juga gitu ya. Untuk keramik sebaiknya tidak ditumpuk ya, supaya tidak saling retak. Nah ini biasanya kalau saya punya yang megastone ya di rumah itu lebih ringan gitu, lebih ringan, enak dicucinya cepat, makanya juga ringan gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nanti belum punya silahkan bisa dicoba juga kalau teman-teman suka begitu ya. Nah yang terakhir adalah lapisan marble dan granit. Ini yang lagi
booming sekarang ya teman-teman, yang katanya dibilang panci sultan gitu ya. Karena memang harganya lumayan ya. Nah, saya juga jual aneka panci ini. Nah, salah satunya ya yang lapis marble dan juga granit juga ada gitu ya teman-teman. Ini lumayan harganya, tapi ya sebanding sih, sebanding dengan kualitasnya. Ini yang banyak dicari oleh orang-orang masa kini ya, yang tahu kelebihan panci satu dan lainnya gitu ya. Kelebihannya apa? Dia lebih kuat serta anti gores. Nah, pancinya kuat, anti gores, jadi tidak seperti teflon yang kita harus hati-hati benar ngaduknya gitu ya, harus lihat pakai spatula benar. Kalau ini uh, nggak mudah tergores gitu ya. Kemudian lebih premium karena lebih mewah gitu kelihatannya ya, lebih premium baik kualitasnya maupun harganya gitu ya. Kemudian tidak mengeluarkan emisi. Kalau untuk yang granit, yang lapisan granit itu apa namanya, teksturnya beda ya teman-teman. Teksturnya beda. Kalau yang ini uh, bentar, saya nggak bisa membesarkan ternyata. Jadi yang berbanyak ini ada yang marble ya teman-teman. Dia lebih halus permukaannya. Kalau kita pegang itu lembut, kok lembut halus, apa ya, lurus begitu, halus ya pokoknya ya. Dia nggak ada tekstur tertentu. Kemudian kalau si yang pakai granit ini lebih kayak kasar begitu. Ada sedikit kasar-kasarnya gitu, bertekstur gitu ya. Nah, itu permukaannya. Nah, kemudian ada kekurangannya juga di antara dua itu, meskipun dia awet, anti gores, lebih premium, tidak mengeluarkan emisi gitu ya, lebih aman untuk memasak, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya dia harganya mahal. Yang jelas harganya mahal, biasanya di atas 1 juta ya. 1 juta kalau untuk yang paket-paket gitu. Kalau yang kecil-kecil berbijian itu kayaknya sekitar 400-an gitu kalau ya. Pokoknya lumayan lah ya teman-teman. Dibanding ketika kita beli panci yang aluminium atau mungkin yang lain gitu ya. Terus lebih berat, dia lebih berat. Mungkin karena bahan-bahannya juga berbeda, jadi dia lebih berat. Nah, kemudian bagaimana caranya, cara merawatnya? Yang pertama adalah ini pada kedua panci ini, pada pemakaian pertama khususnya itu diberi minyak ya. Setelah dicuci, kemudian siap untuk kita pakai, kita olesi minyak dulu, tunggu sampai 5 sampai 10 menit ya, supaya nanti ketika dipakai itu tidak apa ya, tidak luntur gimana begitu ya. Jadi biar ready untuk kita pakai itu beri minyak dulu 5 sampai 10 menit supaya tidak luntur. Kemudian ketika mencucinya tetap harus dengan alat yang lembut ya, dengan spons atau dengan alat lain, tidak kemudian dengan besi ya. Biasanya kita kan kalau masak pakai panci biasa, kemudian dia apa namanya, sedikit gosong begitu ya, kemudian dicuci pakai yang alat kayak besi itu ya, saya nggak tahu namanya apa. Nah, kalau untuk lapisan granit dan marble ini tetap harus pakai apa namanya, yang lembut-lembut gitu ya teman-teman, nggak boleh pakai yang besi itu, nanti akan mengikis juga lapisannya begitu. Kemudian jangan direndam, artinya karena ini ada lapisannya, jadi sebaiknya ketika pakai itu segera dicuci ya, segera dicuci, tapi nggak usah direndam terlalu lama gitu. Kalau perlu direndam ya sebentar aja, jangan terlalu lama karena khawatir mengikis lapisannya. Sama kemudian sama seperti yang lain, tunggu dingin dulu, jadi tidak dari panas kemudian langsung dicuci, tetapi harus didinginkan dulu. Demikian ya teman-teman, beberapa tentang jenis alat masak dan cara perawatannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat saya sendiri, karena saya juga baru tahu begini tuh caranya, sehingga perlu diperhatikan benar supaya alatnya lebih awet, kualitas masakannya juga lebih enak. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Insya Allah jumpa lagi di sharing saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.